Ya, caranya agar airnya tidak hilang, tutup bagian atasnya ya teman-teman, agar menjadi zat cair dalam permukaan yang tertutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lihatlah bagaimana zat cair ini dapat tetap berada di sini saat saya tutup. Sementara saat saya buka, airnya mengucur ke bawah. Yap, hal ini disebabkan karena air pada tempat yang tertutup akan menekan ke segala arah. Jadi airnya akan menekan ke sini, ke sini, ke sini. Namun saat saya buka, airnya tersebut dimasuki oleh atau didorong oleh angin sehingga air tersebut menjadi jatuh ke bawah. Nah, hal inilah yang menyebabkan saya menyimpulkan bahwa percobaan seperti ini termasuk dalam percobaan hukum Pascal, karena pada percobaan kali ini kita dapat lihat bahwa sedotan ini menunjukkan bahwa airnya menekan ke segala arah, yaitu dengan dapat Anda lihat bahwa air ini tidak jatuh meskipun saya sudah angkat dari wadahnya. Nah, baik, langsung saja kita ke kesimpulannya agar videonya menjadi lebih cepat dan ya tanpa basa-basi. Nah, Tadi langsung adalah saja. percobaan kita mengenai tekanan pada zat cair, lalu terdapat hukum Archimedes dan hukum Pascal. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai tekanan pada zat cair tersebut. Nah, tekanan zat cair memiliki artian tekanan yang dialami zat cair karena semakin dalam sebuah zat cair maka akan semakin tinggi pula tekanannya. Seperti itu. Nah, makanya dalam rumus tekanan zat cair dapat kita lihat bahwa rumusnya memiliki penggambaran seperti ini. Tekanan zat cair atau pHs sama dengan massa jenis dari zat cair atau rho c. Nah, dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G dan dikalikan lagi dengan kedalaman. Nah, seperti yang saya sudah bilang bahwa tekanan pada zat cair merupakan tekanan yang terjadi di dalam kedalaman zat cair. Nah, seperti di dalam sini ya teman-teman. Nah, mengapa rumusnya begitu? Nah, rumusnya tersebut dibuat seperti itu karena seperti yang saya tadi sudah bilang bahwa di dalam sebuah di sini ya, di dalam zat cair itu memiliki tekanan yang lebih besar seperti yang kita dapat lihat pada percobaan tekanan pada zat cair mengenai botol yang dilubangi tadi. Nah, untuk rumusnya seperti itu, selanjutnya saya akan bahas mengenai hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri dibuat oleh Pascal sebagai penemunya. Nah, jadi nama hukum ini diambil dari nama penciptanya. Nah, hukum Pascal sendiri menyatakan bahwa sebuah air dalam tempat yang tertutup akan menekan ke segala arah. Hal itulah yang menyebabkan sebuah benda seperti kita lihat contohnya saja seperti di cuplikan berikut. Nah, ini merupakan cuplikan cara kerja mengenai mesin hidrolik ya. Nah, di sini mesin hidrolik atau bagian kecil dari mesin hidrolik ini mendorong dan membuat bagian yang besar atau luas permukaan yang besar ini menjadi terangkat sehingga dapat mengangkat mobil. Nah, hal ini dapat terjadi karena zat cair memiliki sifat yaitu akan menekan ke segala arah pada tempat yang tertutup. Nah, seperti itu untuk rumusnya sendiri, yaitu adalah F1 sama dengan F2 atau lebih lengkapnya seperti ini saja, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jika kalian mendapatkan diameternya, yaitu dapat kalian buat seperti ini saja, V D1 atau diameter 1 dikali 4 per V
per diameter 2 dikali 4. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga seperti ini, misalnya Anda ingin mengetahui gaya yang keluar pada bagian pipa yang besar atau luas permukaan yang besar itu adalah F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. Nah, pada hukum Pascal ini kita akan mendapatkan bahwa semakin kecil tempat yang mendorong, maka akan semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Sementara jika gaya besar itu mendorong, maka tempat yang kecil itu akan menghasilkan gaya yang sedikit. Nah, itu adalah prinsip dari hukum Pascal ya, karena menekan ke segala arah. Jadi misalnya Anda mendorong di bagian A1-nya ini yaitu sekitar 20 Newton, maka Anda akan mendapatkan 40 Newton di bagian luas permukaan yang besar. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hukum kesukaan saya, yaitu adalah hukum Archimedes. Nah, Archimedes ini menurut saya mencakup banyak hal ya di dalam zat cair, karena pengaruh dari hukum Archimedes ini sangatlah penting bagi kehidupan kita, semisal dalam dunia perkapalan ya. Nah, hukum Archimedes berbunyi bahwa sebuah benda dalam suatu benda yang dijatuhkan ke dalam air memiliki tiga peristiwa utama, yaitu dia akan tenggelam seperti ini, melayang, dan terakhir yaitu mengapung. Nah, mengapa saya menyebutkan tenggelam yang pertama? Karena sebagian besar benda memiliki massa yang lebih berat daripada air. Nah, namun bagaimana dengan kapal? Bukankah kapal itu memiliki massa yang berton-ton besarnya? Nah, karena kapal memiliki seperti apa ya? Kapal itu memiliki sebuah tempat atau ruangan yang berisi udara yang berada di bawahnya, dan kedua yaitu bentuk kapal yang aerodinamis seperti ini. Nah, jika dilihat pada air seperti ini ya. Nah, bentuk kapal yang seperti ini menyebabkan kapal tidak jatuh ke dalam air atau tenggelam ke dalam air. Terlebih lagi karena di dalam bagian kapal tersebut, di lambung kapal tersebut terdapat bagian yang terisi udara. Jadi jika kalian melihat kapal besar, jangan terkecoh. Pasti Anda akan mikirkannya yaitu penumpangnya akan sangat banyak. Namun itu salah, karena sebagian besar bagian kapal tersebut diisi dengan udara yang berada di bawahnya. Nah, misalnya jika Anda pernah melihat film Titanic ya. Nah, pada film Titanic itu kapalnya itu memiliki beberapa ruangan di bagian bawahnya. Ruangan itu tersebut dibagi ada 13 ruangan yang berisi udara. Nah, untuk luasnya sendiri itu cukuplah besar, dan ya itulah yang menyebabkan kapal Titanic tetap bisa mengapung walaupun pada akhirnya dia menabrak gunung es dan akhirnya tenggelam. Nah, seperti itu. Selanjutnya kemungkinan melayang. Nah, kemungkinan melayang ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi jika massa benda sama dengan massa zat cair. Nah, semisal seperti ini ya, saya dorong. Nah, ini adalah gambaran mengenai melayang ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengapung. Nah, mengapung ini merupakan kemungkinan yang paling langka ya, karena mengapung ini dapat terjadi jika suatu benda memiliki massa yang lebih ringan daripada massa jenis zat cair. Nah, pada percobaan yang tadi, airnya saya beri air garam, dan air garam tersebut atau garam dapat terlarut di dalam air dan dapat membuat massa jenis dari zat cair tersebut menjadi lebih berat. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa ada beberapa insiden kapal laut yang ketika itu diuji cobakan
pada danau yang konotasinya berisi air tawar, kapal tersebut menjadi tenggelam karena kapal tersebut sepertinya belum diuji untuk terkena air tawar, karena air tawar tersebut tentunya memiliki massa jenis zat cair yang lebih ringan. Nah, untuk massa-massa jenis zat cair itu seperti ini ya untuk ketentuan beratnya. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada percobaan kali ini adalah air sangatlah penting bagi kehidupan. Air dapat kita manipulasi dan dapat kita manfaatkan dalam berbagai aspek. Semisal Anda ingin memindahkan barang, tapi Anda tidak memiliki kapal, ataupun Anda ingin melakukan sebuah percobaan seperti saya tadi. Misalnya Anda ingin merenam telur, tapi Anda kesusahan mengambil telur itu kembali ke atas. Nah, Anda tinggal taburkan garam saja secukupnya sampai telur tersebut mengapung, sehingga zat cair tersebut dapat kita katakan sangat mudah untuk kita manipulasi. Terlebih lagi karena zat cair memiliki kerenggangan yang sedang dan tidak seperti zat padat. Zat padat merupakan zat yang paling sulit untuk kita manipulasi. Nah, untuk rumus dari hukum Archimedes sendiri yaitu adalah gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Atau jika dalam soal Anda tidak menemukan berat benda di udara dan di air, Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu adalah gaya apung sama dengan massa jenis zat cair dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kemudian dikalikan dengan kedalaman dari zat cair tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Untuk videonya saya upload agak telat ya, karena untuk pembuatannya ini sebenarnya mudah-mudah saja, tapi saya mengambil tempat yang ya agak tinggi ya, jadi agak sulit untuk naik ke sini. Jika saya melakukan percobaannya di bawah, itu suaranya pasti akan tidak terdengar, tidak seperti di sini. Nah, jadi saya mohon maaf bila saya uploadnya baru sekarang ya. Nah, untuk videonya sekian dari saya dan terima kasih. Salam kepintaran.